Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Dan nikmat menuntut ilmu, talibul ilm. Sehingga perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Masih banyak mungkin saudara kita yang belum merasakan atau mendapatkan ilmu, belum bisa mendapatkan nikmat menuntut ilmu seperti halnya kita ya, sebagai penuntut ilmu. Sebagian juga ada yang menuntut ilmu tidak sama dengan kita, yang mereka tuntut hanyalah ilmu dunia saja, tidak mereka bawa ya, tidak mereka bawa ya, kecuali hanya di dunia saja, manfaatnya yang dia dapatkan hanya di dunia saja. Dapat ilmu agama, maka kita akan mendapatkan kedua-duanya, yaitu di dunia maupun di akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah orang menuntut ilmu. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan akhirat, maka juga harus ya dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Para sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, keutamaan menuntut ilmu sangat banyak. Di sini di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Jadi derajat menuntut ilmu adalah merupakan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup seseorang beriman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Orang-orang Arab Badui pada zamannya mengatakan saya beriman. Qul lam tu'minu. Katakanlah engkau belum beriman. Jadi banyak di antara kita, di antara masyarakat kita yang mengaku dirinya muslim, mukmin, beriman. Tetapi dalam kesehariannya tidak mencerminkan keimanan mereka. Dalam kegiatan keseharian mereka tidak menandakan terdapat iman di dalam dirinya. Sehingga
sama halnya dengan orang-orang Arab Badui tersebut yang hanya mengatakan iman, tapi mereka tidak melakukan perbuatan yang menandakan bahwa dia memiliki iman. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali mengisi kegiatan pekanan kita, yaitu tarbiyah Islamiyah, dan kita kembali akan melanjutkan materi yang akan kita bahas ya pada pertemuan hari ini. Sebelumnya Ustaz ingatkan bahwa kegiatan tarbiyah kita ini bukan hanya sama halnya atau seperti halnya dengan pelajaran di kelas. Pelajaran di kelas biasanya yang lebih banyak berbicara itu adalah dosen. Ya, beda halnya tarbiyah. Tarbiyah bukan hanya murabbi yang mengisi. Ya, nanti di sana ada diskusi, ya, ada namanya problem solving, kemudian ada namanya setoran, hafalan. Ya, meskipun setoran hafalan ini tidak kita agendakan dalam tarbiyah kita, yang semestinya kita sudah harus mencapai target-target, ya, seperti yang pernah kita awal-awal dahulu sebutkan bahwa target ta'rif al-ula itu sudah harus menghafalkan sekian hadis dari Kitabul Jami'. Dan tentu kita mungkin sebagian besar belum hafal atau belum pernah menghafalkan hadis ini. Beda halnya dengan Al-Quran. Al-Quran mungkin targetnya surah-surah pendek yang mungkin sebagian besar sudah menghafalnya. Maka ya, kegiatan tarbiyah seperti ini bukan hanya murabbi yang menyampaikan materi seperti halnya di kelas, dosen mengajarkan atau menjelaskan materi, sehingga perlu nanti dijalankan kembali program yang kita tidak masukkan ke dalam ya agenda kita, yaitu setoran. Ya, ini perlu ya setoran, ya, sudah mulai lagi digalakkan. Ya, nama-nama yang sudah ditentukan oleh Naqib, ya, harus amanah untuk saling tukar, ya, saling setor. Ya, lebih baik juga kalau dilaporkan ke Naqib kalau sudah setoran sama temannya yang sudah ditunjuk, sehingga berjalan materi, berjalan setoran, ya, berjalan hafalan, semua berjalan, ya, sehingga apa yang kita inginkan tercapai dalam halaqah itu bisa tercapai. Ya, jangan sampai misalkan kita selesai materi, anggaplah kita menyelesaikan materi, tetapi di lain sisi hafalan belum terhafalkan. Nah, ini kan juga bermasalah. Ya, artinya secara ini belum lulus ke dalam tingkatan untuk melanjutkan ke tingkatan ta'rif as-sani. Ya, karena di sana ada tes hafalan juga. Ya, maka ini Ustaz motivasi kembali pada ikhwan sekalian yang yang biasa tidak menyetor, yang untuk kembali menyetor, menyetorkan hafalan hadisnya.
Ya, jangan hanya awal-awal saja kita menghafal, ya setelah itu kita tinggalkan begitu saja. Ya. Tarbiyah jalan tetapi hafalan tidak jalan. Ya. Ya, seperti itu. Nanti dikasih lagi semangat ya di grup. Bukan hanya ketika mau tarbiyah kemudian semuanya ribut ya di grup. Di mana tarbiyah? Ayo ini kita kumpul di sini ya. Secara umum tidak ada masalah ya. Tapi pembahasan tentang hadis itu hampir sudah tidak ada. Ayo kita store. Ayo saya sama ini ya. Oh, saya sudah store. Nggak apa-apa, lapor di grup nggak apa-apa. Nakib atas nama ini sudah store. Oke. Ya, jadi grup itu bukan hanya ketika mau tarbiyah baru ribut lagi. Ya. Selesai tarbiyah sudah tidak ada lagi suara-suara. Ya, tidak ada lagi komunikasi dan seterusnya. Semestinya dalam grup itu ya harus ada terjalin komunikasi di dalamnya ya. Bukan hanya sifatnya kegiatan tarbiyah kita ya. Ya apa saja ya yang kira-kira misalkan ada yang butuh sesuatu misalkan ya. Ya Afwan, ada yang tahu misalkan masjid ini misalkan. Ya. Jadi adalah pembicaraan. Oh Afwan, ada yang tahu hukumnya ini. Ya kita sama-sama cari. Kalau Ustaz mungkin bisa jawab, Ustaz jawab. Kalau tidak ya Ustaz bantu carikan seperti apa referensinya dari mana. Buku apa ini yang bagus ini untuk dijadikan ya panduan misalkan tentang fikih Syafi'i contoh ya. Ya maka ya kalau ada yang mampu menjawab ya silakan dijawab. Ya. Ya, kalau Ustaz juga bisa jawab nanti Ustaz akan bantu jawab. Ya, jadi grup itu tidak vakum. Tapi harus kalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini muqaddimah, ya, sebagai muqaddimah supaya kita kembali semangat. Ya, bukan hanya mengikuti tarbiyah saja. Ya, tetapi ada hal-hal yang lain yang kita harus selesaikan. Ya, diantaranya setoran hafalan. Saya bisa akan share materi kita hari ini. Materi hari ini tentang sholat. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan secara ringkas, ya, atau setengah ya tidak begitu lengkap ya karena tidak semua ustadz membacakan hadisnya. Ya, intisari saja ya, inti dari hadis tersebut ya. Kalau kita mau baca hadis secara utuh ya sepertinya waktu yang sangat butuh waktu yang banyak ya. Tapi kalau kita ambil inti-intinya ya, insyaallah kalau kita sudah paham ya kita sudah bisa ya sedikit mulai memperbaharui ya. Kalau dijelaskan misalkan tentang wudu, Ustaz sudah jelaskan, sudah baca beberapa hadis, tidak semua hadis ya, dan Ustaz jelaskan poin-poin penting yang bisa didapatkan dari hadis tersebut ya, sehingga kita sudah bisa memulai mempraktekkan ya, mengubah sedikit-sedikit kebiasaan yang salah kita misalkan ketika wudu. Ya, mungkin selama ini ada yang salah cara wudunya. Setelah Ustaz jelaskan, alhamdulillah ya, sudah mulai sedikit-sedikit berubah meskipun itu bukan menjadi kebiasaannya dahulu. Ya, seperti contoh kita katakan ya, sebagian saudara kita ada yang mengusap kepalanya hanya di bagian depannya saja. Setelah kita kemarin tarbiyah, pekan lalu kita jelaskan bahwa terdapat hadis yang sahih bahwa bukan hanya bagian depan saja yang diusap, tetapi dari depan ujung rambut sampai ke belakang.
kemudian dikembalikan ke depan, baru dimasukkan telunjuk kita ke dalam telinga kita untuk membersihkan di bagian dalam, dan ibu jari ya ikut juga membersihkan di bagian luar telinga ya. Dan contoh-contoh yang lainnya yang kita sudah jelaskan ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Begitu juga tayamum ya, suatu waktu kita dalam kondisi darurat, apakah dalam safar yang tidak mendapatkan air ya, ataukah sulit ya, ataukah jika terkena air maka bertambah besar atau bertambah berat sakit kita misalkan, maka dalam kondisi tersebut kita bertayamum. Alhamdulillah tayamum juga kita sudah menjelaskan ya, cara-caranya, tata caranya ya. Sehingga kita tinggal praktekkan ketika suatu waktu kita ya butuh dari tayamum tersebut ya, ketika dalam kondisi darurat tersebut. Tapi hewan sekalian, hari ini kita masuk ke pembahasan tentang sholat. Sholat juga ini ya sudah menjadi kebiasaan kita ya, bukan hanya pada umur yang sekarang kita, tapi semenjak kita umur balik ya, sudah mencapai umur balik, maka sudah menjadi bagian daripada kewajiban kita sebagai umat Islam, orang yang beriman. Sudah dapat beban ya, istilah dalam usul fiqh namanya mukallaf, artinya orang yang dibebankan syariat ketika dia sudah balik ya. Umur balik seseorang khususnya laki-laki itu berbeda-beda. Kalau dulu ya, mungkin kisaran 15 tahun ya sudah balik. Kalau zaman sekarang itu makin cepat ya, sebagian ada yang umur 12 tahun sudah balik, sudah mimpi basah ya. Maka semenjak dia balik dan dia sudah tahu bahwa dirinya sudah balik, maka dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Kenapa Rasulullah SAW ya menasihati para aba ya, bapak-bapak atau orang tua untuk memerintahkan anaknya ketika masih umur 7 tahun? Padahal umur 7 tahun itu umur yang masih kanak-kanakan ya, umur yang masih belia. Tetapi dalam kondisi itu Rasulullah menasihatkan untuk mengajarkan anak ketika umur 7 tahun. Fadribu fil 'ashr. Dan kita diperintahkan ya, kalau memang sudah umur 10 tahun dan dia tidak sholat, maka ya, kita dibolehkan untuk memukul. Ya, memukul dalam hal ini ya, bukan pukulan yang menyakitkan ya, tetapi memukul dengan dalam rangka pendidikan. Jadi umur 7 tahun ini sudah mulai dibiasakan ya, sudah mulai dibiasakan, setidaknya minimal ya, keyakinan seseorang tumbuh ketika umur 7 tahun tentang kewajiban sholat. Kalau sudah terbiasa mulai dari 7 tahun dibiasakan sholat, bahwa sholat ini adalah wajib, maka ketika dia sudah balik tidak sulit lagi untuk menasihati untuk mengerjakan sholat. Dan orang tua mungkin acuh ya, terhadap keluarganya, kepada anaknya, kepada keponakannya dan seterusnya, tidak membiasakan ya umur-umur yang masih muda untuk melaksanakan kewajiban sholat ya. Sehingga nanti kalau kalian menjadi aba
ataupun kalau ada keponakan, sepupu dan seterusnya yang sudah umur 7 tahun, ya sesekali ajaklah mereka sholat, ya, supaya dia lama kelamaan meyakini bahwa ya sholat adalah kewajiban, ya, bagi setiap muslim. Baik, kita lanjut, kita mulai materi. Di sini pembahasan tentang sholat. Ya, tentunya yang paling pertama dari ibadah sholat ini yaitu berniat. Berniat juga kita sudah jelaskan ketika pembahasan tentang wudhu, ya, dimana diperlukan yang namanya niat. Tapi perlu digarisbawahi bahwa niat itu letaknya di dalam hati, bukan dilafazkan seperti halnya masyarakat kita yang tersebar, ya, sampai saat ini. Mungkin menjadi pertanyaan, jadi kalau dilafazkan niatnya apakah salah? Apakah membatalkan sholatnya? Ya, jawaban kita tidak menyalahkan seseorang yang melafazkan niatnya, mengeluarkan niatnya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita ya mengamalkan ilmu, ya, dari ilmu yang sahih, ya, dengan menggunakan hadis-hadis sahih dan ulama-ulama yang mu'tabar di bidangnya. Sebagian, ya, mayoritas ulama bahwa niat itu tempatnya di hati. Dan yang mengatakan bahwa boleh dilafazkan niat, mereka juga punya pegangan, ya, dan pegangan mereka diantara para ulama Syafi'iyah, bukan dalam hal ini Imam Syafi'i, ya, Syafi'iyah, ya, sebagian pengikut mazhab Imam Syafi'i yang membolehkan talaffuz bin niyah, melafazkan dengan niat, ya, seperti yang kita mungkin hafal ketika waktu SD, dan Ustadz juga sudah hafal dulu, ya, nawai itu usolli, maaf, apa, nawai itu usolli salat adzuhur 4 rakaat ma'muman mustaqbil qiblah ma'muman lillahi ta'ala, ya, dan yang lainnya, ya, ya. Saya sudah lupa juga karena ya itu, ya, Ustadz tidak lagi mempraktekkan apa yang pernah dihafal ketika SD. Kenapa? Karena ya alhamdulillah sudah sampai ilmu kepada kita bahwa niat itu cukup dalam hati dan tidak perlu sesuai dengan apa yang diajarkan, ya, dahulu kita. Ya, tidak perlu ada kata nawaitu, ya, tidak perlu kata usolli, ya, dan seterusnya, ya. Sehingga ketika kita berniat dalam hati, saya mau wudhu untuk melaksanakan sholat zuhur, itu sudah cukup bahwa dia berniat untuk melakukan sholat zuhur, ya. Oh, sudah azan zuhur, ayo kita pergi sholat, ya. Dia menuju masjid untuk melaksanakan, berarti sudah ada niat dalam hatinya, ya. Jadi tidak ada ketentuan bahwa niat dalam hati itu harus mengucapkan nawaitu juga. Oh, saya dalam hati saja nawaitu ini. Tidak seperti itu, ya. Bukan seperti itu maksud para ulama, ya, sehingga tidak ada siga khusus, tidak ada lafaz khusus yang, ya, yang menjelaskan tentang niat ini, ya. Niat ini dalam hati, ya, dan tidak perlu mengucapkan, ya, seperti yang kita hafalkan dahulu. Tapi sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ahlan kepada Akh Adib yang bergabung. Nanti lain kali jangan terlambat, ya. Baik, kita lanjut
Ya, setelah pembahasan niat ini disebutkan dalam hadis yang paling pertama, ya, baik di kitab Sahih Bukhari dan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya, kita mungkin sudah hafal semua hadis Umar bin Khattab, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Ya, dengan niat seseorang bisa membedakan ya, niat yang berbeda dengan, ya, gerakan yang sama. Ya, niatnya berbeda tapi gerakan yang sama. Contoh misalkan sholat tahiyatul masjid, ya, 2 rakaat dengan sholat qabliyah 2 rakaat. Dalam kondisi ini dia melakukan kegiatan, melakukan ibadah sama halnya, ya, sama-sama 2 rakaat, sama-sama takbirnya, sama-sama rukuknya dan seterusnya. Tetapi yang membedakan adalah niatnya, ya, melakukan niatnya. Baik, kita lanjut. Kita tidak berlama-lama di sini di niat karena kita sudah jelaskan pada pembahasan tentang wudhu kemarin. Takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Disebutkan bahwasanya Rasulullah apabila beliau bertakbir untuk sholat, beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu beliau. Dan apabila beliau rukuk, beliau berbuat seperti itu. Apabila beliau bangkit dari rukuk untuk sujud, beliau berbuat seperti itu. Apabila beliau bangkit dari rakaat yang kedua, beliau berbuat seperti itu. Intinya, ya, setiap bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu. Ya, bahu kita sebelah sini, di sebelah sini, ya, berarti sejajar, ya, tangan kita sejajar dengan bahu kita. Ya, itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sebagian, ya, mohon maaf, ya, karena mungkin karena sudah terbiasa atau apa, kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini yang kurang baik dibiasakan, ya. Ada yang bertakbir, ya, dia cuma ingin mengangkat tangan begini, ya, tidak berdiri, ya, tidak sejajar dengan bahu, ya, cuma sekedar begini saja, ya. Ya. Ini, ya, kebiasaan yang untuk jangan untuk tidak diteruskan, tidak dibiasakan, ya. Ya, entah itu apa karena sudah sering seperti itu, ya. Sehingga dalam pembahasan hadis ini disebutkan bahwa, ya, bahwasanya Rasulullah bertakbir, ya, kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu, ya, dan dihadapkan ke depan, bukan menyamping. Ya, sebagian ada yang menyamping, ya, dan seterusnya. Itu tidak sesuai dengan sunnah yang disampaikan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu di hadis pertama. Hadis kedua, sejajar dengan kedua telinga. Jadi kalau ada yang ikhwah yang melihat, ada yang bahu, ada yang telinga, ya, ujung jarinya itu sejajar dengan telinganya, kita jangan salahkan, karena terdapat 2 hadis dengan riwayat yang berbeda Rasulullah melakukan hal tersebut. Iya, di hadis kedua ini tentang mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinga. Sebutkan bahwasanya Rasulullah apabila bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinga. Apabila rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan telinga. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, mengucapkan sami'allahu liman hamidah, beliau juga berbuat seperti itu. Jadi ada 2 bentuk takbir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ya, sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga. Ya, posisi tangannya itu menghadap kiblat, bukan begini atau bukan begini, ya. Dan banyak cara-cara yang lain yang mungkin kita biasa lihat, ya. Mungkin kalau kita lagi duduk-duduk begitu di masjid, ada yang datang kemudian salat itu di masjid, coba lihat bentuk tangannya itu seperti apa, ya. Ada yang mungkin karena sudah malas, tangannya, ya, bukan bahu lagi, ya, di atas perut saja, begini. Ya.
kayak sekedar melambaikan tangan begitu. Ya, ini kita katakan tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya jari-jari tangan tidak direnggangkan dan tidak pula dirapatkan. Ini berarti di pertengahannya, sebagaimana ya Abu Hurairah pernah mendatangi masjid Bani Zuraik. Beliau berkata, 3 perkara yang dahulu Rasulullah SAW mengamalkannya dan sekarang manusia meninggalkannya. Itu adalah apabila beliau masuk ke dalam salat, beliau berbuat begini. Amir mencontohkan dengan tangannya di mana dia tidak menjarangkan antara jari-jarinya dan tidak pula merapatkannya. Bagaimana itu? Ya, artinya tangan ini juga tidak boleh tidak serta merta dirapatkan seperti ini ya. Dan tidak juga direnggangkan seperti ini. Ya, pertengahan ya. Jadi tidak terlalu dirapatkan seperti ini. Tidak terlalu rapatkan, tidak juga terlalu direnggangkan seperti ini. Ya, ini yang kata Rasulullah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya, sekarang manusia banyak meninggalkannya. Ya, tidak mengamalkan hadis ini. Ya, itu tentang takbiratul ihram. Mungkin masih banyak beberapa hadis yang tidak disebutkan dalam materi ini. Ya, setidaknya ini sudah mewakili. Ya, kalaupun nanti ada tambahan ya nanti kita lihat kondisi. Taib, kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitah ini banyak riwayat yang secara sahih dari Rasulullah SAW. Doa iftitah ini ya, bisa saja dibaca di salah satu riwayat yang mungkin kita sudah terbiasa membacanya. Ya, biasanya kalau Ustaz, ya kalau misalnya menjadi makmum, ya ketika sholat fardu misalkan ya, biasa Ustaz baca yang pertama ini, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Ya, tetapi kalau kondisi Ustaz menjadi imam, ya, dan pada saat itu imam tarawih, yang biasa tarawih kita agak percepat ya, karena imam di istiba itu berbeda dengan imam di masjid luar. Ya, imam di istiba ya, meskipun bacaan yang panjang dibaca, tidak ada yang mengeluh. Kalau di luar, ya tidak boleh berlama-lama. Biasa Ustaz menggunakan subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Yang kedua ya, hadis yang kedua. Kalau kita lihat makna yang hadis pertama atau riwayat yang pertama itu makna yang sangat baik. Karena apa? Karena kita meminta kepada Allah untuk menjauhkan dosa kita. Ya, antara kita dengan dosa kita itu dijauhkan oleh Allah sebagaimana antara timur dengan barat. Ya. Selain itu doanya apa lagi? Sucikan dari dosa-dosa. Dosa-dosaku sebagaimana sucinya kain putih. Kain yang putih tidak memiliki noda, itu yang kita minta. Ya. Tentunya manusia tidak ada yang terlepas dari dosa. Ya. Maka dengan salah satu cara untuk bisa menghapuskan dosa kita itu apa? Dengan membaca doa ini. Karena ini permintaan kita. Ya, ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan salju dan air dan embun. Ya. Ini kalau dilihat makna, ini maknanya sangat baik dibanding makna-makna yang lainnya. Ya, karena kita meminta pengampunan dosa. Ya. Kalau ini Maha Suci Engkau, kita bahas kita menyebutkan tentang kesucian Allah, ya. Ya, puji-pujian untuk Allah, berbekahlah namamu, tinggilah kemuliaanmu, dan tidak ada ilah selainmu, ya. Sebagian ada yang mengatakan, sebagian ada yang meriwayatkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Ini juga tentang Maha Suci Allah, ya.
tentang kekuasaan Allah dan seterusnya. Ya, kemudian di riwayat yang berikutnya, yang riwayat yang keempat, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah terkadang juga membaca doa ini. Tapi kembali ya, makna yang ini makna yang pertama tentu jauh lebih baik daripada makna yang lainnya ya, atau riwayat yang lainnya. Sehingga kalau memungkinkan kita baca yang panjang ya lebih baik yang panjang. Kalau tidak memungkinkan atau dalam kondisi tertentu misalkan dalam safar ya, maka silahkan ya menggunakan yang riwayat yang pendek. Sebagian ulama katanya mengatakan bahwa untuk mengamalkan ya beberapa hadis ini, beberapa riwayat ini, maka pergunakan semua ya. Jadi bukan hanya yang kita hafal saja ya. Misalkan hadis yang riwayat yang pertama, oh ini saya pakai itu terus, pokoknya salat sunat, salat wajib, salat ini semuanya saya pakai nomor satu. Sehingga apa? Sehingga dia terkesan meninggalkan yang riwayat yang kedua. Nah, ini sebagian orang mengatakan ya, kalau memang kita mau betul-betul menjalankan hadis Rasulullah, maka kita pakai keempat-empatnya ya, dalam kondisi apapun silakan ya, tidak ada ketentuan misalkan salat wajib harus menggunakan ini, salat tahajud harus menggunakan ini, tidak ada ya, karena hadis-hadis yang disebutkan secara umum ya, sahabat mendengarkan Rasulullah mengucapkan doa ini dan seterusnya ya. Kalau bisa dihafal ya, dihafal empat-empatnya, dipraktekkan ya ketika kita melaksanakan sholat, baik itu sifatnya sholat wajib maupun sifat sholat sunnah. Ikhwas sekalian, kita lanjut keempat, membaca surah Al-Fatihah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini hadis yang masyhur, hadis yang mesti kita hafalkan dan kita harus ajarkan kepada masyarakat kita, bahwa ya, tidak ada sholat, artinya tidak diterima sholat seseorang bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah ya. Sholat sunnah kita baca Al-Fatihah. Bagaimana pertanyaannya kalau misalkan kita berada di sholat jahriyah yang dimana seorang imam sudah membaca Al-Fatihah? Nah, dalam kondisi seperti ini ulama berbeda pendapat ya. Sebagian mengatakan bahwa dengan bacaannya Al-Fatihah, dengan bacaannya imam surah Al-Fatihah itu sudah mewakili bacaan kita. Sebagian ada yang mengatakan bahwa tidak terwakili, sehingga perlu kita membaca Al-Fatihah berikutnya ya. Waktunya kapan? Waktunya setelah imam membaca Al-Fatihah baru kita membaca Al-Fatihah ya. Ini kita kembali kita masuk ke ranah khilaf ya, terjadinya silang pendapat, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Intinya kalau di sholat sirri ya, itu wajib kita membaca Al-Fatihah. Sholat zuhur imam tidak baca Al-Fatihah, sholat asar imam tidak membaca Al-Fatihah. Di rakaat yang ketiga sholat maghrib wajib kita membaca Al-Fatihah. Rakaat kedua terakhir sholat isya wajib kita membaca Al-Fatihah. Adapun yang jahriyah, maka di sini masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Baik, itu ya, baca Al-Fatihah. Kemudian ta'awuz, karena surah Al-Fatihah adalah bagian dari Al-Quran. Beberapa contoh bacaan ta'awuz. Fa'idha qara'ta al-Quran fasta'idh billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau membaca Al-Quran maka berlindung kepada Allah dari syaitan. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah ya, sunnahnya membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kondisi imam ya, dia membaca ta'awuz dengan sir ya, tidak dikeluarkan ya, tidak dilafazkan ya. Begitu juga membaca basmalah. Ini kita akan membahas nanti pada materi yang setelah ini ya.
Kemudian contoh ta'awuz yang lain yang Rasulullah sebutkan, apabila beliau salat di waktu malam, beliau bertakbir, kemudian beliau membaca, ya, Subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, yang tadi ya. La ilaha illallah thalathan, la ilaha illallah illa thumma yaqul Allah akbar kabira thalathan, wa billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi, thumma yaqra. Rasulullah SAW meminta perlindungan, ya, kepada Allah dari syaitan apa yang terkutuk, dari kesurupannya dan dari kesombongannya dan dari syairnya. Kemudian beliau membaca Al-Fatihah. Ini perlu kita baca ini, kenapa? Karena namanya syaitan akan terus menggoda manusia baik ketika dia dalam sholatnya. Ya, kita perlu berlindung dari gangguan-gangguan syaitan, ya. Makanya banyak biasa yang ketika dia sholat dia memikirkan sesuatu, ada sesuatu yang dia pikirkan dan seterusnya. Maka kita disunahkan untuk membaca doa, dan membaca doa ini, ya, ta'awudz dengan menambahkan doa yang ini, a'udzu minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik, kemudian berikutnya membaca basmalah dengan sir, tidak mengeraskan suara. Nah, seperti yang tadi Ustaz singgung, baik di dalam salat sir maupun dalam salat jahar. Ya. Meskipun kembali kita katakan bahwa di sini juga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya basmalah itu adalah bagian daripada Al-Fatihah. Sebagian mengatakan tidak, dia bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya. Sehingga ketika ada yang orang tidak membaca Al-Fatihah, ya, yang tidak mengatakan bahwa dia bukan bagian dari Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya sempurna. Tapi kalau seseorang mengatakan bahwasanya basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah, maka wajib baginya untuk membaca Al-Fatihah, baik sir maupun jahar. Perbedaan pendapat ulama juga di sini terjadi. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya basmalah itu diucapkan dengan jahar. Ya. Dan ini, ya, kebanyakan digunakan oleh saudara kita Nahdlatul Ulama atau NU yang membaca basmalah dengan jahar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Tetapi yang lebih afdal di sini, karena banyaknya riwayat bahwasanya basmalah itu diucapkan dengan sir atau tidak dikeraskan suara basmalah kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, berkata Rasulullah, "Istaftihus shalah bitakbiri wal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin." Bahwasanya Nabi memulai salat dengan takbir dan memulai bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tanpa terdengar suara basmalahnya, artinya disirkan. Hadis dari Anas bahwasanya Nabi dan Abu Bakar dan Umar, mereka mulai salat dengan alhamdulillahirabbil alamin, jadi tidak terdengar basmalahnya. Ya, mungkin basmalah dibaca tetapi disirkan. Dalam riwayat Ahmad Ibnu Khuzaimah disebutkan tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ini sekalian, ya. Kemudian setelahnya mengucapkan amin, baik sebagai imam, makmum ataupun sholat sendiri. Dan ini merupakan fadilah yang sangat besar. Ya, sebagaimana fa innahu man wafaqa ta'min wa ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan atau mengucapkan amin, ya, ketika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena yang barang siapa yang bertepatan aminnya dengan aminnya malaikat, diampunkan baginya dosa yang telah lalu. Ini keutamaan yang sangat besar, ya, bagi orang yang mengucapkan amin, ya, ketika, ya, imam telah membaca Al-Fatihah. Jadi jangan kita anggap hal yang biasa, ya, tapi, ya, kita betul-betul mengucapkan amin, ya. Siapa tahu yang amin kita ternyata bertepatan dengan aminnya malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu.
Pada sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini saja mungkin saat ini materi kita bahas yang telah kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjut ya masih pembahasan tentang salat insyaallah pada pertemuan berikutnya. Baik, sekalian yang dimulakan Allah, ini saja yang dari Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya dimaafkan. Barakallahu li, barakallahu fikum jami'an. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terkait dengan hafalan hadis ya, kembali diaktifkan ya. Saling setor, apalagi sudah diistibah semuanya. Setor. Ya. Nanti dilaporkan di grup siapa yang belum menyetor, siapa yang sudah menyetor. Target kita takrif ula itu hadis pertama sampai hadis keberapa? Satu lupa. 16 kalau tidak salah. 16 ya. 16 ya. Iya. Nantinya 16 hadis ya, harusnya kita sudah hafal sebelum kita masuk ke ta'rif as-sani. Ya, makanya perlu dicicil, jangan sudah mendekati ya, atau ini baru menghafal semua ya, akhirnya kewalahan. Ya, dicicil satu hari, satu pekan satu hadis. Ya, tidak terasa 16 pekan ya 16 hadis telah kita setorkan, tinggal di murojaah ya hafalan hadis kita. Baik, kalau tidak pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, Ustaz sangat ingin sebenarnya mau offline ya, tapi kondisi yang tidak memungkinkan ya. Ya, insyaallah mudah-mudahan kalau memungkinkan nanti Ustaz akan infokan insyaallah. Baik, lebih dan kurang yang mana kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana tolong di apa namanya nakib untuk apa namanya kehadirannya, absen kehadiran ya, seperti biasa di posting di grup. Nah, Ustaz. Baik, ada pertanyaan? Ada yang Kalau tidak ada, kita cukupkan. Baik, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.